ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini tanggal 10 Rabiul Awal 1442 kita lanjutkan tafsir surah-surah pendek dan kita sudah selesai dari surah akhir dari surah apa? Al-Infitar. Terakhir sampai ayat apa? Ayat 9. Kita lanjutkan ayat 10 sampai akhir insyaallah taala. Masih pada surah Al-Infitar. Baik, kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum 'anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin Yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah Al-Infitar ayat 10, wa inna, dan sesungguhnya, alaikum, pada kalian wahai para manusia, lahafidhin, sungguh ada para penjaga. Siapa mereka? Kiraman, malaikat-malaikat yang mulia, katibin, yang menulis atau mencatat, ya'lamuna, mereka mengetahui, ma taf'alun, apa saja yang kalian lakukan. Setelah Allah Subhanahu wa taala menghardik orang-orang kafir karena mereka mendustakan adanya hari pembalasan, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menegaskan kepada kita bahwa semua amal kita tidak lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita mengakui adanya hari pembalasan, hendaklah kita memperhatikan amal kita. Kalau kita tidak memperhatikan amal, berarti sama dengan kita seperti orang-orang kafir yang mendustakan hari pembalasan. Kalau orang kafir, mereka jelas mendustakan hari pembalasan dengan ucapan mereka. Mereka mengatakan tidak ada hari pembalasan. Nah, adapun kita orang-orang beriman, kita meyakini adanya hari pembalasan, tetapi kalau tingkah kita sama dengan orang-orang kafir, berarti seolah-olah kita mendustakan hari pembalasan. Hanya bedanya kita mendustakan dengan sikap, mereka mendustakan dengan ucapan. Nah, maka ini yang harus kita ambil pelajaran dari sini, bahwasanya kita tidak boleh sama dengan orang-orang kafir yang mendustakan hari pembalasan. Karena itu, marilah kita resapi ayat yang ke-10 ini. Allah mengatakan, wa inna alaikum lahafidhin. Manusia ini setiap hari dimanapun juga berada selalu bersama malaikat. Di kanan ada malaikat yang menulis amal baik, di kiri ada malaikat yang menulis amal buruk, yang biasa disebut raqibun atid. Sebagian orang mengatakan raqib itu yang kanan, atid yang kiri. Itu salah. Karena raqibun atid itu bukan nama, tetapi itu adalah sifat. Sifatnya malaikat yang di kanan maupun yang di kiri sama-sama raqibun atid. Karena raqib itu artinya mengawasi, kanan kiri sama-sama mengawasi. Atid itu disiapkan, kanan kiri sama-sama disiapkan oleh Allah untuk mengawasi dan mencatat amal kita. Karena itu kalau mau disebut, maka malaikat yang kanan ini namanya adalah sahibul yamin, malaikat yang kiri adalah namanya sahibus shimal. Sebagaimana hadis yang sahih dalam Tabarani, Rasul bersabda, inna sahibas shimal, sesungguhnya malaikat sahibus shimal yang menjaga di bagian kiri, la yarfa'ul qalama sitta sa'atin, dia mengangkat penanya selama 6 jam.
anil abdil muslimil mukhti, dari seorang hamba muslim yang melakukan kesalahan. Fa inna dima wastaghfar, kalau dia menyesal, istighfar Allah, istighfar kepada Allah, minha, dari kesalahannya, alqaha, maka malaikat tadi pun melemparnya. Wa illa, kalau tidak menyesal, kalau tidak istighfar, kutibat wahidah, maka dicatat satu dosa. Jadi malaikat yang berjaga di kiri sama malaikat yang berjaga di kanan sama-sama mencatat, tapi tugasnya beda. Yang di kanan ini tugasnya satu, mencatat kebaikan saja, yang keburukan nggak dicatat. Kemudian tugasnya yang kedua adalah setiap ada kebaikan dilakukan langsung tulis, tidak ditunda-tunda. Kita mengucapkan astaghfirullah, langsung ditulis, astaghfirullah, tulis lagi. Nah, kalau malaikat yang berjaga di kiri, ini tugasnya adalah mencatat amal yang buruk saja, tetapi setiap kita orang beriman ini melakukan satu keburukan, maka tidak langsung dicatat. Karena di sini dikatakan la yarfa'ul qalama sitta sa'at. Dia angkat penanya selama 6 jam. Berarti tidak langsung apa? Dicatat. Ini zahir dari hadis ini. Nah, baru kutibat wahidah, kalau ternyata tidak istighfar, maka baru dicatat satu dosa. Inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Diawasi seluruh amal kita, tetapi yang dosa-dosa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini khusus untuk orang muslim, kalau orang kafir enggak, orang munafik juga enggak. Ini khusus orang yang muslim. Kemudian Allah mengatakan malaikat tersebut adalah kiraman, malaikat yang mulia. Maksudnya mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena mereka mulia di hadapan Allah, ditugasi oleh Allah, diamanai oleh Allah untuk menjaga kita. Orang-orang yang diamanai biasanya adalah orang-orang pilihan. Kalau tidak pilihan biasanya enggak diamanahi. Nah, maka disebut kiram, malaikat yang mulia. Katibin, mereka mencatat. Jadi yang mencatat ini bukan Allah, tetapi yang mencatat adalah malaikat. Sehingga kalau pada ayat lain disebutkan Allah mencatat, itu maksudnya Allah menyuruh malaikatnya untuk mencatat. Kita dapatkan misalnya pada surah Yasin ayat 12, Allah mengatakan wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami Allah mencatat apa yang mereka amalkan dan apa yang mereka tinggalkan. Nah, di sini Allah mengatakan kami mencatat, tetapi maksudnya kami menyuruh para malaikat kami untuk mencatat. Karena ini yang memerintahkan adalah Allah, maka seolah-olah Allah yang mencatat, tapi sebenarnya yang mencatat adalah para malaikatnya. Maka mencatat amal ini kadang-kadang dinisbatkan kepada Allah karena Allah yang menyuruh, kadang-kadang dinisbatkan kepada malaikat karena mereka yang melakukan. Allah mengatakan ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat pencatat ini mengetahui apa saja yang kita lakukan. Tafsir Ibnu Abi Zamainin mengatakan maksudnya minadh-dhahir, yaitu dari amalan-amalan zahir. Fayaktubunahu, maka mereka pun mencatat amal-amal zahir tadi. Jadi yang diketahui oleh malaikat itu adalah amal-amal zahir. Adapun yang batin tidak diketahui. Kita membisikkan dalam hati kita sesuatu apa, selama belum diucapkan, ini bukan tanggung jawab malaikat. Kalau sudah diucapkan baru ditulis oleh malaikat. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat yang lain, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah dia itu menumpahkan atau mengeluarkan, lafadha itu mengeluarkan dari mulut, min qaulin, dari ucapan apapun, illa ladaihi raqibun atid, kecuali ada malaikat raqibun atid. Maka kalau masih disimpan dalam hati, belum dikeluarkan dari mulut kita, ini belum dicatat oleh para malaikat. Makanya tafsirnya mengatakan taf'alun, yang kalian lakukan itu adalah minadh-dhahir, amalan-amalan zahir. Amalan batin kita, yaitu kita terbersit sesuatu keburukan misalnya, maka ini tidak ditulis oleh malaikat. Selama tidak diucapkan, tidak diungkapkan dalam sikap atau perbuatan atau ucapan, maka ini tidak ditulis oleh malaikat. Hadis yang sahih menyebutkan, innallaha, sesungguhnya Allah, tajawazali, memaafkan untuk saya, an ummati, dari umatku, ma waswasat bihi suduruha, apa yang terbisikkan dalam dadanya atau dalam hatinya, ma lam ta'mal, selama tidak diamalkan, au tatakallam, atau diucapkan,
Berarti kalau sudah diamalkan, ada sikap, maka ini baru dicatat. Tapi kalau tidak diucapkan atau tidak diungkapkan dengan apa perbuatan, maka tidak dicatat oleh malaikat, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi meskipun demikian, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, hendaklah hati kita dibiasakan untuk bersih. Meskipun tidak dicatat keburukan yang terbersit di hati ini, kalau kita biasa membersihkan sesuatu yang buruk, lama-lama jadi biasa dengan keburukan. Maka seyogianya kalau ada muncul keburukan dalam hati, segera dibuang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, pada waktu itu beliau bersama para sahabat di majelis seperti ini. Tiba-tiba beliau meninggalkan majelis, kemudian masuk rumah. Habis itu balik lagi ke majelis, sudah mandi junub. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, waqa'a syai', ya Rasulullah, apakah terjadi sesuatu? Maka beliau mengatakan, iya, tadi ada seorang fulanah perempuan lewat. Maka karena lewat terlihat oleh saya, bukan Nabi melihat nih, tapi hanya terlihat karena lewat, maka muncul dalam hati saya syahwat kepada istri. Maka langsung saya datangi supaya syahwat itu kemudian segera lenyap nih. Nah, inilah cara Nabi SAW. Dan beliau mengatakan pada waktu itu, min amathili a'malikum ityanul halal. Termasuk amal paling baik adalah mendatangi yang halal. Ini perempuan lewat, bukan istri kita. Kalau kita nikmati, dipandang, tidak boleh, haram. Nah, maka supaya syahwat yang ada dalam hati ini segera lenyap, tidak mikir kemana-mana, supaya bersih, maka segera ditunaikan pada yang halal. Nah, inilah cara Nabi membersihkan hati. Nah, ini yang perlu kita biasakan. Setiap muncul keburukan dalam hati, jangan dilanjutkan, ditaati atau diikuti apa yang terbersit itu, tapi hendaklah segera dibuang. Segera mikir yang baik. Kalau muncul pikiran kotor, jordan, jorok jidan, maka langsung dihindari. Ubah lagi pikirannya jadi bersih lagi. Karena kalau hati kita bersih, maka itu termasuk manusia yang paling utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, khairun nas, manusia terbaik adalah dzul qalbil makhmum, yang memiliki hati makhmum, wal lisanis shadiq, memiliki lidah yang jujur. Maka ditanyakan oleh para sahabat, mal qalbul makhmum, apa maksudnya hati makhmum? Qala, beliau mengatakan, huwa taqiyyun naqi, hati yang bertakwa, hati yang jernih. Jernih berarti bersih. Alladzi la itsma fihi, di dalamnya tidak ada dosa, wala baghya, tidak ada kezaliman, wala hasada, tidak ada hasad. Nah, inilah orang yang paling baik menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan hati kita semuanya dibersihkan oleh Allah, dijadikan hati yang bertakwa dan jernih. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membagi manusia menjadi dua bagian. Ada yang innal abrar, orang-orang yang baik, ada yang innal fujjar, orang-orang buruk. Nah, maka kita disuruh milih. Kita sudah diberitahu oleh Allah, apapun amal kita dicatat malaikat, diketahui oleh Allah, enggak lepas dari pengawasan Allah. Tapi kita tinggal milih mana, mengikuti akal, kita mengetahui bahwasanya ini buruk maka kita tinggalkan, atau mengikuti syahwat, nekat aja melakukan padahal itu buruk. Nah, maka kalau kita mengikuti akal termasuk innal abrar, orang-orang yang baik. Kalau mengikuti syahwat maka termasuk innal fujjar, orang-orang yang buruk. Maka Allah mengatakan innal abrar, sesungguhnya orang-orang yang baik, lafi na'im, sungguh berada dalam kenikmatan yang banyak. Jadi na'im ini tidak sama dengan nikmat. Kalau nikmat itu biasa. Kalau na'im, ini kenikmatan yang dahsyat atau kenikmatan yang banyak. Maka ini bentuk mubalaghah na'im ini. Maka yang dimaksud na'im adalah jannah, karena kenikmatannya tidak bisa dibayangkan. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim disebutkan, yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya, nanti akan didatangkan manusia yang paling melarat di dunia dulu, tetapi min ahlil jannah, dia termasuk penghuni jannah. Fayusbaghu fil jannati sabghatan, lalu dicelupkan ke dalam jannah sekali aja celupan. Jadi plus masuk sebentar. Fayuqalu lahu, lalu ditanyakan kepadanya, ya bani Adam, wahai manusia, hal ra'aita bu'san qattu, apakah kamu pernah melihat kemelaratan? Maksudnya pernah mengalami kemelaratan? Hal marra bika syiddatun qattu, apakah kamu pernah mengalami kesusahan? Maka dia mengatakan, yaqulu la, wallahi ya Rabb,
Demi Allah saya nggak pernah mengalami apa-apa. Saking nikmatnya jannah itu, baru masuk satu kali celupan itu sudah lupa dari apa kesusahan-kesusahan yang ada di dunia dulu. Padahal di dunia dulu paling melarat, asyaddin nas, paling melarat. Coba dilihat di dunia ini yang paling melarat yang kayak apa? Mungkin nggak punya rumah, mungkin mau makan juga nggak ada makanan yang sehat, mungkin cari air bersih juga nggak ada air bersih. Kalau kita yang masih kaya nih Pak, masih makan 3 kali, gitu, masih gelegean tadi habis makan, masih enak. Nah ini yang didatangkan bukan kita ini yang paling melarat di dunia dulu. Nah, begitu dicelupkan di dunia di dalam jannah, keluar langsung itu sudah lupa, tidak pernah terasa ada kemiskinan. Ini menunjukkan nikmatnya jannah, naim, maka disebut apa? Naim. Mudah-mudahan kita semuanya masuk ke dalam naimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Maka kita berdoa kepada Allah, wa tawaffana ma'al abrar, wafatkanlah kami bersama orang-orang yang baik, karena orang-orang baik ini masuk ke dalam jannah. Kemudian Allah mengatakan wa innal fujjar, dan sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa la fi jahim, sungguh berada dalam jahim. Jahim itu nama lain dari Jahannam. Sebagaimana ayat-ayat yang lain bicara tentang Jahannam, ada nama Saqar, ada nama Hutamah, ada nama Hawiyah. Ini semuanya nama-nama neraka, nama-nama Jahannam. Sebagian ulama mengatakan itu nama-nama tingkatan. Tingkatan paling bawah misalnya disebut Hawiyah, kemudian tingkatan paling atas disebut Jahannam misalnya, dan seterusnya. Tapi mengatakan seperti ini perlu dalil, sementara kita belum temukan dalil yang sahih. Karena ini perkataan permasalahan yang gaib, ya. Kita tidak pernah melihat neraka dengan mata kita. Maka kalau mengatakan ini tingkatan-tingkatan seperti itu, dalilnya mana? Nah, karena itu kita nggak usah mengatakan begitu, kita sebut aja ini nama lain dari Jahannam. Allah kadang menyebut Jahannam karena memang sifatnya Jahannam, disebut Sa'ir karena memang sifatnya Sa'ir, disebut Jahim karena sifatnya Jahim, dan seterusnya. Kemudian Allah mengatakan yaslaunaha, mereka akan masuk ke dalam jahim atau jahannam yaumaddin, pada hari apa? Pembalasan. Ad-din itu di sini artinya pembalasan. Ad-din itu memang artinya ada 3. Bisa diartikan agama, bisa diartikan ketaatan, bisa diartikan pembalasan. Dari 3 arti ini pilih yang cocok. Kalau tidak cocok jangan dipaksakan. Nah, di sini paling cocok adalah ad-din, pembalasan. Karena Allah bicara tentang amal. Orang-orang baik, orang-orang buruk, ini kan amal. Nah, maka yaumaddin, hari pembalasan. Ya, Allah bicara tentang pembalasan mereka. Ad-din kalau diartikan dengan agama, maka contohnya Allah mengatakan innad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya ad-din, yaitu agama yang diterima Allah adalah Islam. Selain Islam ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ad-din dengan arti ketaatan saya temukan pada surah An-Nahl ayat 52. Walahuddinu wasiba. Walahu, dan hanya kepada Allah, ad-din, ketaatan, wasiba, secara wajib. Jadi wajibnya kita taat kepada Allah adalah sudah ditegaskan dalam Quran. Wajibnya kita taat hanya kepada Allah. Selain kepada Allah tidak wajib mutlak. Taat kepada orang tua bisa, tetapi harus dalam ketaatan kepada Allah. Kalau mentaati orang tua sementara diperintahkan untuk maksiat kepada Allah, ini nggak bisa. Harus didahulukan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini yaumaddin, hari pembalasan. Wa ma hum anha, dan tidaklah mereka dari neraka bighaibin, bisa gaib, bisa lenyap atau bisa pergi. Maksudnya adalah orang-orang yang masuk ke dalam neraka tidak bakal bisa lepas dari neraka. Mau keluar dari neraka nggak bakal bisa, karena neraka ini sudah dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam ayat yang lain, muqsadah fi amadim mumaddadah, udah dipantai, sudah dikunci, nggak bakal bisa keluar. Ada malaikat-malaikat yang menjaga dalam neraka, sehingga kalau mereka mau keluar nggak bakal bisa, karena malaikatnya sudah siap untuk narik lagi, dikembalikan ke dalam neraka lagi. Maka Allah katakan wa ma hum anha bighaibin. Maksudnya apa? Maksudnya adalah wa ma hum bikharijina minan nar. Mereka tidak bakal bisa keluar dari neraka, disebutkan pada surat Al-Baqarah ayat 167.
Demikian juga disebutkan pada surat Al-Maidah ayat 37, yuriduna ay yakhruju minan nar. Mereka ingin keluar dari neraka, wa ma hum bikharijina minha, tapi mereka enggak bakal bisa keluar dari neraka. Demikian juga Allah sebutkan pada surah Ali Imran ayat 91, ulaika lahum adzabun alim. Mereka mendapatkan siksaan yang menyakitkan, yaitu neraka. Wa ma lahum min nasirin. Mereka tidak memiliki penolong, maksudnya mereka kekal di neraka karena enggak bisa nolong untuk mengeluarkan, enggak bisa. Ada satu ayat tentang masalah ini atau berkaitan dengan masalah ini, yaitu di awal surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ini tentang orang-orang munafik. Orang munafik itu merasa bisa menipu Allah ketika di dunia. Maka Allah jawab, Allahu yastahzi'u bihim. Allah besok di akhirat bakal mengejek mereka, bahkan memperolok-olok mereka, bakal menipu mereka. Nah, nipunya gimana Allah ini? Maksudnya Allah membalas tipuan mereka, Allah membalas ejekan mereka. Nah, disebutkan dalam satu hadis, meskipun hadis ini derajatnya mursal, dan hadis mursal itu termasuk hadis yang dhaif, dikatakan yuja'u bil mustahzi'ina yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat orang-orang yang mengejek akan didatangkan pada hari kiamat, yang mengejek Islam ini, yaitu orang-orang kafir atau munafik tadi. Yuftahu lahum babun min abwabil jannah. Maka dibukakan untuk mereka pintu jannah. Jadi pura-pura mereka disuruh masuk pintu jannah. Fayud'auna liyadkhulu, maka mereka dipanggil supaya masuk ke situ. Fayaji'un, maka mereka datang untuk masuk. Fa idza balaghul baba ughliqa. Kalau mereka sudah sampai ke pintu tersebut, maka dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayarji'un, maka mereka pun kembali. Thumma yud'auna liyadkhulu, kemudian mereka itu dipanggil untuk masuk. Fayaji'un, lalu mereka datang. Fa idza balaghul baba ughliq, kalau mereka sudah sampai ke pintu dikunci lagi. Fayarji'un, lalu mereka balik lagi. Kemudian mereka dipanggil lagi untuk masuk, maka mereka datang. Kalau sudah sampai pintu dikunci lagi, mereka balik lagi. Kemudian dipanggil lagi, hatta annahum yud'aun fala yaji'una minal yas. Akhirnya mereka dipanggil sudah enggak mau datang lagi karena sudah putus asa, paling-paling nanti ditipu oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pura-pura pintu jannah dibukakan tapi ternyata tidak boleh masuk karena dikunci. Lah ini untuk orang-orang munafik. Mereka dulu mengejek Islam, mereka dulu menipu seolah-olah mereka menampakkan Islam sehingga seolah-olah saudara kita, ternyata mereka kafir. Ini kan mengejek atau menipu seperti ini. Nah, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang munafik seperti itu, bisa jadi orang kafir juga diperlakukan seperti itu. Pura-pura pintu neraka dibukakan, mereka rame-rame ingin keluar, ternyata dikanceng lagi. Bisa seperti ini bagi Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi Allah untuk apa? Melakukan hal yang serupa. Maka intinya di sini orang kafir tidak bakal keluar dari neraka. Kemudian Allah bertanya, "Wa ma adraka ma yaumuddin?" Apa yang memberitahu kamu apa itu hari pembalasan? Thumma ma adraka, kemudian apa yang memberitahu kamu ma yaumuddin, apa itu hari pembalasan? Ini pertanyaan diulang dua kali, sanna dzikrahu, ya diulang dua kali, ta'ziman lahu, untuk membesarkan masalah ini. Jadi masalah hari pembalasan ini sangat besar, di mana kita nanti pasti akan menyesal kalau kita datang ke hari kiamat tidak punya bekal. Nah, maka dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita sekarang sudah sadar dulu ya. Karena kalau sadarnya sudah mati, sudah nggak ada gunanya lagi. Mungkin kita malas-malasan sholat sunnah misalnya. Padahal sholat sunnah kan gampang, Pak. Habis sholat isya selesai, sholat 2 rakaat sunnah, gampang. Tapi kadang-kadang kita mengikuti syahwat, pilih langsung tidur, pilih tidak mau sholat sunnah. Nah ini kalau kita tidak segera memperbaiki diri, nanti menyesal. Ketika ada yaumuddin, hari pembalasan, di mana kita lihat orang-orang yang dulu sholat dapat pahala-pahala besar, sementara kita ngapulu nggak ada apa-apa, akan menyesal. Maka sebelum penyesalan ini datang, Allah Subhanahu wa taala sudah ingatkan dengan ayat-ayat ini. Maka Allah sengaja di sini diulangi 2 kali ya, supaya dibesarkan masalahnya, supaya kita perhatikan betul-betul masalah ini, bahwasanya amalan kita di dunia ini pasti akan ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian sebagaimana biasanya, wa ma adraka, dalam Al-Qur'an pasti setelah itu ada jawabannya. Kalau wa ma yudrika, maka setelah itu tidak ada jawabannya sebagaimana ayat-ayat yang lain, okay? Dan ka yang dimaksud di sini, kamu ini kamu siapa? Ini bisa kamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau yang mendapatkan wahyu Quran. Bisa juga maksudnya adalah kamu, yaitu yang membaca Quran. Jadi semua kita ketika kita baca Quran ini, kita seolah-olah ditanya oleh Allah, wa ma adraka ya qari al-Quran, apa yang memberitahu kamu wahai pembaca Quran? Tahu nggak kamu wahai pembaca Quran apa itu hari pembalasan? Nah, kita disuruh mikir oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita baca Quran itu paling bagusnya kita rasakan bahwa Allah sedang ngajak ngomong kita. Ini cara supaya baca Quran bisa khusyuk. Demikian juga cara supaya salat bisa khusyuk. Kita bayangkan seolah-olah kita sedang menghadap Allah, dialog sama Allah. Insya Allah bisa lebih khusyuk. Demikian juga baca Quran. Baca Quran ini kalamnya Allah. Jadi seolah-olah Allah ngomong sama kita. Nah, kalau kita resapi ini makna kalam Allah apa, Allah lagi ngomong sama kita apa, insya Allah jadi bisa khusyuk baca Quran. Karena banyak orang baca Quran, mungkin termasuk kita, hanya baca di mulut saja tapi hatinya nggak perhatian. Nah, ini perlu diperbaiki cara membaca Quran ini. Cara membaca Quran yang benar adalah kita merasa diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menjawab, yauma, pada hari, la tamliku nafsun, tidaklah memiliki suatu jiwa, li nafsin, untuk jiwa yang lain, syai'an, sedikit pun, wal amru, dan semua urusan, yauma idzin, pada hari itu, lillah, milik Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud la tamlik, suatu jiwa tidak memiliki untuk jiwa yang lain, maksudnya tidak bisa memberikan manfaat. Kita punya istri kita kasih manfaat di akhirat, nggak bisa. Kalau di dunia masih bisa. Istri kita sakit, bisa kita bawa ke dokter, kita periksakan, bisa kita pijiti supaya sehat. Nah, tapi kalau di akhirat sudah nggak bisa apa-apa lagi. Nafsi sudah, masing-masing mikirkan diri sendiri. Maka la tamliku nafsul li nafsin syai'a. Kalau melihat bapaknya masuk neraka, mau selamatkan, nggak bisa. Nabi Ibrahim saja minta kepada Allah Subhanahu wa taala, wala tukhzini yauma yub'atsun. Janganlah engkau menghinakan saya pada hari pembalasan. Kata Nabi Ibrahim, kalau bapak saya masuk neraka ini kan termasuk penghinaan ini saya ini. Nah, maka ditampakkan kepada Nabi Ibrahim bentuk bapaknya ini sebagai suatu bangkai. Nah, melihat bangkai langsung dicampakkan dalam neraka. Tentu saja Nabi Ibrahim tidak mau bersama bangkai. Nah, maka ini menunjukkan bahwasanya meskipun itu bapaknya sendiri, meskipun anaknya adalah seorang nabi, la tamliku nafsul li nafsin syai'a, nggak bisa memberikan manfaat. Nabi Ibrahim yang tingkatnya sudah tinggi, yang menjadi Khalilullah, kekasih Allah, mau kasih manfaat kepada bapaknya yang masuk neraka, nggak bisa. Nah, apalagi kita yang tidak punya pangkat apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mau nolong orang lain nggak bisa. Maka masing-masing kita harus perhatikan diri kita sendiri-sendiri sejak di dunia ini, karena kita pasti akan diselamatkan oleh amal kita masing-masing, bukan oleh orang yang lain. Allah mengatakan, wal amru yauma idzillah, semua urusan pada hari itu hanya milik Allah. Maksudnya yang berkuasa pada hari itu menetapkan segala sesuatu hanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud pada surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, yang maha memiliki pada hari pembalasan. Maksudnya itu tadi, wal amru yauma idzillah, semua urusan Allah yang memutuskan. Tidak ada seorang pun yang punya keputusan pada hari akhirat ini. Inilah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, tafsir ringkas untuk surah Al-Infitar. Mudah-mudahan kita semuanya diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan isinya. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin.